Selam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Wahyudarma Rama dengan NPM 501724104 dari kelas Seismologi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi seismologi dari materi yang sudah diajarkan selama 1 semester. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan seismologi. Nah, jadi seismologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi dan gelombang elastik. Nah, seismologi ini merupakan satu-satunya cara bagaimana kita itu bisa mengintip isi bumi, mengintip istilahnya isi bumi tanpa mengebor sejauh ribuan kilometer untuk mengetahui apa saja yang ada di permukaan bumi. Nah, mekanismenya itu gelombang seismik dari gempa ataupun event-event seismik kecil yang terjadi sehari-hari itu memberikan kita informasi tentang kondisi batuan, struktur internal, dan sumber gempa. Nah, ruang lingkup seismologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari gempa itu sangat luas. Yang pertama itu ada studi tentang gempa, di mana fokusnya itu ada mekanisme fokus, kemudian momen seismik, kemudian perambatan gelombang seismik melalui kerak mantel dan inti, kemudian ada instrumen rekaman, seismometer, akuisisi digital, kemudian ada analisis bentuk gelombang, interpretasi struktur bawah permukaan, kemudian aplikasinya itu juga digunakan sebagai mitigasi bencana, eksplorasi energi, kemudian pemantauan nuklir. Nah, kemudian, peran seismologi dalam kehidupan itu seperti apa? Yang pertama itu adalah alat utama untuk memetakan interior bumi. Nah, jadi dari gelombang seismik itu kita bisa mengetahui bahwa bumi itu terdiri dari apa saja. Ada kerak, mantel, kemudian inti luar dan inti dalam. Nah, dari sana juga kita bisa mengetahui penyusun mantel itu seperti apa, kemudian penyusun inti luar itu seperti apa, dan penyusun inti dalam itu seperti apa. Kemudian setelah itu menjadi fondasi teknik rekayasa gempa modern. Nah, jadi dari data-data yang kita peroleh data-data gempa yang kita peroleh, nah ilmu seismologi ini memungkinkan kita untuk membuat rekayasa gempa, di mana kita bisa memprediksi gempa yang akan datang selanjutnya itu seperti apa dari data-data yang terdahulu didapatkan. Tuh. Nah, kemudian ada sejarah dan perkembangan. Jadi, seismologi itu merupakan ilmu yang berkembang di sangat panjang. Yang pertama itu dimulai dari abad ke-132 Masehi ketika Zhang Heng menciptakan seismokop pertama yang mampu menunjukkan datangnya arah guncangan. Nah, kemudian perkembangan itu dilanjutkan pada abad ke-19 ketika seorang tokoh yang bernama Robert Mallet itu menjadi orang pertama yang benar-benar melakukan eksperimen ilmiah untuk mempelajari gelombang gempa. Nah, kemudian lanjutan dari Robert Mallet ini adalah John Milne yang memperkenalkan seismograf modern yang mampu merekam gelombang secara kuantitatif. Nah, kemudian ada terobosan besar lainnya yang namanya itu adalah MOHO yang ditemukan oleh Mohorovic, di mana si MOHO ini dia itu menemukan bahwa ada zona di bagian astenosfer yang dia itu di mana kecepatan seismik itu dia itu di mana yang seharusnya lebih cepat itu melambat di zona MOHO. Nah, kemudian ditemukan juga skala magnitudo gempa oleh Richter. Nah, jadi penemuan ini dalam Lehman menjadi tonggak penting dalam memahami interior bumi. Nah, kemudian pada era modern seismologi itu dibawa ke eh, level yang jauh lebih tinggi yaitu jaringan global. Nah, datanya itu data digital dan tomografi seismik 3D. Nah, semua ini menjadikan seismik itu merupakan ilmu yang sangat maju dan sangat penting. Nah, selanjutnya ada peran seismik dalam mitigasi bencana dan eksplorasi, di mana peran seismik yang pertama itu sangat luas. Jadi, cakupan sektor pengembangan, cakupan sektor peran seismologi itu sangat luas. Yang pertama itu ada di eksplorasi eh, sumber daya alam dan mitigasi untuk bencana. Nah, jadi untuk mitigasi sendiri, seismik itu dapat digunakan yang pertama untuk mengevaluasi bahaya seismik. Nah, jadi dari
dari gelombang seismik yang dianalisis di seismologi ini, kita bisa menentukan bahwa di mana saja zona rawan atau zona yang bisa menimbulkan bencana melalui pola-pola seismik tertentu. Jadi, ketika gelombang seismik itu diamati, ketika gelombang seismik itu diolah, ada zona-zona rawan yang menampilkan pola-pola tertentu di mana nantinya pola-pola tersebut dapat diidentifikasi sebagai zona rawan sehingga bisa digunakan untuk mitigasi bencana untuk kayak meminimalisir korban ataupun kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut. Kemudian eh, juga mendeteksi potensi ground shaking untuk keperluan desain bangunan. Nah, jadi untuk desain bangunan ini dia itu kan harus sesuai dengan, maksudnya ketahanannya itu harus tahan kan kalau ada gempa ataupun eh, bencana-bencana kecil itu harus bisa bangunannya tuh tidak terlalu rusak. Nah, dari seismik ini kita bisa menentukan kayak ketahanan dari tanahnya. Nah, ketahanan dari tanahnya itu bisa kita tentukan desain bangunan seperti apa yang cocok untuk dibangun di atas tanah yang parameternya seperti ini. Nah, kita juga bisa menentukan ketika tanahnya itu parameternya berbeda, desain seperti apa yang cocok untuk tanahnya itu. Nah, kemudian dari mitigasi sendiri itu yang kedua itu ada pemantauan aktivitas tektonik dan vulkanik. Nah, jadi untuk aktivitas tektonik dan vulkanik ini yang pertama itu bisa digunakan untuk mendeteksi gempa mikro atau mikroseismik. Nah, jadi kalau gempa mikro atau gempa yang kurang dari 3,3 skala Richter itu kan dia tidak dapat terlalu dirasakan oleh manusia. Tapi bisa jadi dia mengindikasikan sesuatu bencana besar yang nantinya akan datang setelah tanda-tanda kecil itu. Nah, karena manusia itu tidak bisa merasakan secara langsung, maka yang digunakan untuk mengamati itu adalah gelombang seismiknya. Jadi, jadi pengamat itu bisa tahu bahwa meskipun gempanya itu gempa kecil, ada kejadian lebih lanjut yang akan menjadi penyusul kejadian setelah gempa kecil itu. Nah, kemudian juga memetakan pergerakan magma. Nah, kalau dari pergerakan magma, magma yang bergerak di dalam tanah itu juga menimbulkan sebuah getaran-getaran yang bisa ditangkap oleh gelombang seismik. Nah, jadi ketika nanti diinterpretasikan, kita bisa tahu dari hasil interpretasinya bahwa magmanya itu sebenarnya bergerak ke arah mana. Jadi bisa mengetahui atau bisa memitigasi dari pergerakan magma tersebut akan muncul di daerah mana. Apakah dia akan menyebabkan letusan gunung api ataukah dia hanya bergerak seperti pergerakan biasa saja. Nah, kemudian untuk yang eksplorasi sumber daya, seismik refleksi itu digunakan untuk jebakan hidrokarbon. Nah, jadi karena refleksi itu, eh, jadi seismik refleksi itu bisa digunakan untuk identifikasi jebakan hidrokarbon. Nah, kemudian untuk yang refraksi, dia itu bisa digunakan untuk estimasi struktur lapisan dangkal atau dalam. Nah, karena untuk refraksi ini dia melewati batas lapisan dulu baru naik lagi ke atas, makanya dia itu bisa digunakan untuk estimasi struktur lapisan di sebuah daerah itu ada apa saja dan lapisannya itu kedalaman berapa, kemudian ada lapisan apa saja. Kemudian ada pemantauan aktivitas manusia. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk memantau bagaimana manusia itu beraktivitas mulai dari deteksi ledakan nuklir bawah tanah, kemudian pantauan fracking, injeksi fluida dan reservoir. Jadi ada aktivitas manusia seperti injeksi fluida ini juga bisa menyebabkan mikrotremor atau gempa kecil. Nah, si seismologi ini bisa digunakan untuk memantau aktivitas tersebut. Apakah nanti injeksi fluidanya itu akan menyebabkan suatu dampak yang lebih besar daripada seharusnya gitu. Kemudian sistem peringatan dini gempa. Nah, caranya itu adalah memanfaatkan kecepatan gelombang V, kemudian memberikan waktu respon sebelum es tiba. Tuh. Kemudian selanjutnya itu ada eh, getaran harmonik sederhana. Nah, jadi untuk memahami gelombang seismik kita perlu memahami getaran harmonik sederhana. Sistem massa dan pegas itu merupakan representasi paling dasar dari osilasi. Nah, di mana ketika gaya diberikan lalu dilepas, sistem itu akan berosilasi dengan frekuensi tertentu. Parameter dasar dari getaran harmonik sederhana itu yang pertama ada amplitudo, kemudian ada periode, ada frekuensi, dan ada kecepatan sudut. Amplitude itu menunjukkan simpangan maksimal, periode itu menunjukkan waktu satu siklus, dan frekuensi itu adalah kebalikannya. Nah,
Karakteristik GHS itu yang pertama adalah geraknya itu sinusoidal, yaitu energinya bolak-balik antara potensial dan kinetik. Nah, kemudian dia juga menjadi model ideal untuk osilator seismometer. Nah, prinsip ini itu tidak hanya berlaku pada osilator mekanik, tapi juga pada gelombang seismik, di mana karena setiap gelombang itu dapat dianggap sebagai superposisi banyak getaran sederhana dengan frekuensi berbeda. Nah, relevansi dengan seismologi itu yang pertama adalah gelombang elastik ini, seperti yang saya jelaskan tadi, itu dapat dianggap sebagai superposisi banyak osilator. Dia juga relevan karena menjelaskan resonansi struktur. Kemudian relevan juga karena penting untuk memahami respon instrumen terhadap frekuensi yang berbeda. Jadi ketika kita akuisisi seismik atau menggunakan gelombang seismik dari source yang kita pilih itu kan punya frekuensi yang berbeda. Nah, dari frekuensi yang berbeda tersebut, respon instrumen yang diberikan itu pasti berbeda. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep dari getaran harmonik sederhana. Nah, selanjutnya ada tegangan dan regangan. Nah, jadi konsep tegangan dan regangan ini itu muncul dari kesimpulan bahwa batuan di bawah permukaan bumi itu terus mengalami gaya akibat pergerakan tektonik. Jadi lempeng tektonik itu terus bergerak, makanya batuan di permukaan bumi itu juga terus bergerak. Nah, gaya pergerakan lempeng tektonik ini itu menghasilkan tegangan dan regangan. Tegangan itu merupakan gaya persatuan luas, sedangkan regangan itu merupakan perubahan bentuk relatif. Nah, tegangan itu eh, instrumennya itu ada normal stress, tarik atau tekan, kemudian jenisnya itu ada normal stress, tarik atau tekan, kemudian shear stress. Nah, hasil yang dihasilkan dari tegangan dan regangan itu berbeda. Kemudian jenis regangan itu ada regangan normal, di mana dia itu adalah pemanjangan dan pemendekan, kemudian ada regangan geser, yaitu perubahan bentuk. Nah, dari respon regangan dan tegangan ini, batuan di permukaan bumi itu memberikan tiga respon yang berbeda. Yang pertama itu adalah respon elastis, kemudian respon plastis, dan kemudian respon brittle. Nah, respon elastis ini ketika batuan itu diberi gaya tegangan atau regangan, dia itu berubah bentuk, tapi ketika gayanya itu habis atau telah selesai, dia itu masih bisa kembali ke bentuk awalnya. Itu adalah elastis. Nah, ketika dia mencapai batas tertentu atau batas kekuatan elastisnya itu terlampaui, dia ini masuk ke zona plastis. Di mana zona plastis ini adalah zona di mana batuan itu ketika terkena gaya tegangan atau regangan, dia itu berubah bentuk dan tidak dapat kembali ke bentuk semulanya. Jadi ketika dia bengkok, dia akan bengkok seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada fase brittle, di mana fase brittle ini merupakan fase di mana si batuan itu karakteristiknya itu sangat kaku. Jadi ketika dia diberikan tegangan atau regangan, maka yang terjadi pada batuannya ini dia akan patah. Nah, kemudian hubungan stress and strain ini menentukan penyimpanan energi elastik. Jadi, di mana batuan itu menyimpan energi elastik, fasenya itu sampai mana. Nah, kemudian batas patahan batuan, kemudian besar energi yang dilepaskan saat gempa. Selanjutnya ada hukum Hooke dan parameter elastisitas. Jadi, hukum Hooke ini menyatakan bahwa stres itu sebanding dengan strain dalam domain elastis. Nah, batuan itu, hukum Hooke ini memiliki beberapa modulus elastis. Modulus elastis itu yang pertama itu adalah modulus Young. Jadi modulus Young itu menjelaskan kekakuan terhadap perubahan panjang. Nah, jadi ketika batuannya kaku terhadap perubahan panjang itu seperti apa, itu dijelaskan oleh modulus Young. Kemudian ada modulus geser, yaitu resistensi terhadap deformasi geser. Nah, kemudian ada modulus bulk atau resistansi terhadap perubahan volume. Kemudian yang terakhir itu ada Poisson ratio, yaitu keterkaitan deformasi lateral longitudinal. Nah, jadi semua parameter ini menentukan kekuatan batuan dan menjadi dasar perhitungan kecepatan gelombang. Gelombang P dan gelombang S itu merambat dengan kecepatan yang berbeda karena ya dia bergantung dari parameter elastisitas setiap batuan. Nah, hubungan dengan gelombang seismik itu, kalau gelombang P itu dia menggunakan modulus Young. Nah, kalau gelombang S itu dia ke modulus geser. Nah, kemudian implikasi geofisikanya, daerah low velocity itu dia berarti mengindikasikan bahwa dia itu merupakan daerah yang ada fluidanya, suhunya tinggi, atau materialnya lemah, gitu. Selanjutnya ada gelombang P dan S serta karakteristik lengkap. Nah, jadi gelombang P atau gelombang primer itu adalah gelombang yang paling cepat diterima oleh receiver.
Nah, ini merupakan jenis gelombang kompresional. Jadi, dia itu menggerakkan partikel yang sejajar dengan arah rambatnya. Nah, dia ini bisa merambat melalui tiga fasa fasa zat. Yang pertama itu bisa melambat melalui fasa cair, fasa padat maupun fasa gas. Jadi setiap gelombang P ini dia bisa sampai ke stasiun pengamatan. Nah, dia ini sensitif terhadap modulus Bohr, tiba paling awal dan digunakan untuk sistem peringatan dini. Kemudian selanjutnya itu ada gelombang S atau gelombang sekunder. Nah, gelombang S ini dia itu merupakan gelombang yang tiba setelah gelombang P. Nah, gerakannya ini transversal atau tegak lurus dengan arah rambat. Nah, hal penting yang hal penting dari gelombang X ini adalah dia itu hanya bisa merambat melalui fasa yang padat. Jadi fasa zat padat. Nah, ketika dia mencapai fasa zat cair, dia ini tidak terlihat atau arah rambatnya itu menghilang, tapi akan muncul lagi ketika ketika dia ketemu material padat lainnya. Nah, kasus ini itu sesuai dengan kasus di mana gelombang es itu menghilang ketika dia melewati inti luar bumi, karena inti luar bumi itu dikategorikan sebagai massa besi yang cair. Nah, kemudian penggunaan dalam analisisnya itu picking P dan S itu digunakan untuk menentukan jarak ke sumber. Nah, rasio VP per VS itu dapat digunakan untuk indikasi porositas dan fluida. Selanjutnya ada gelombang permukaan atau gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Nah, kalau gelombang Love itu kalau gelombang permukaan itu biasanya menjadi penyebab utama kerusakan gempa. Nah, kalau gelombang permukaan itu karena dia tidak merambat melalui lapisan, jadi langsung merambat di lapisan pertama, makanya dia itu bisa menyebabkan kerusakan paling parah pada gempa. Nah, kalau gelombang Re- Rayleigh itu dia menyebabkan gerakan elektrik yang terasa seperti permukaan gelombang laut. Sedangkan kalau gelombang Love itu gerakannya horizontal. Nah, karena dia horizontal, makanya daya rusaknya itu sangat kuat terhadap bangunan-bangunan. Nah, karakteristik khusus dari gelombang permukaan itu yang pertama adalah yaitu amplitudenya besar dan durasinya panjang. Kemudian bersifat dispersif atau kecepatannya itu tergantung dengan frekuensi. Kemudian untuk aplikasinya itu bisa digunakan sebagai analisis dispersif, terutama estimasi profil VS, zero wave velocity dangkal, dan digunakan untuk site characterization. Nah, untuk analisis dispersif ini biasanya di sesi pasif itu menggunakan metode MISW. Nah, kemudian ada penjalanan gelombang bidang versus gelombang bola. Nah, kalau gelombang bola itu dekat sumber energi itu dia menyebar secara radial, amplitudenya itu kurang lebih 1/r. Kalau dia jaraknya dekat dari gempa, dia itu membentuk si gelombang bola. Kalau sangat jauh, dapat dianggap sebagai gelombang bidang. Nah, itu analisisnya. Nah, model implikasinya itu adalah model bidang cocok untuk teleism. Nah, model bola itu penting untuk estimasi magnitudo dan amplitude decay. Selanjutnya ada refleksi, transmisi, dan hukum Snellius. Nah, jadi hukum Snellius itu merupakan salah satu hukum yang digunakan sebagai dasar untuk gelombang seismik. Jadi hukumnya itu menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, di mana dia ini dapat menentukan arah rambat setelah memasuki medium baru. Nah, kemudian selanjutnya itu ada impedansi akustik atau AI. Nah, AI ini rumusnya itu adalah Z sama dengan rho kali V. Nah, impedansi akustik ini menjelaskan apa? Impedansi akustik ini menjelaskan bahwa ketika bahwa material yang berbeda itu mempunyai karakteristik yang berbeda untuk untuk karakteristik yang berbeda bagaimana untuk eh, jadi impedansi akustik ini dia itu menunjukkan bagaimana dua lapisan yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengantarkan gelombang seismik. Nah, fenomena terkaitnya itu adalah gelombang heatwave, kemudian konversi P ke S sama critical refraction.
Selanjutnya itu ada aplikasinya dalam eksplorasi, yaitu merupakan dasar metode refleksi, kemudian bisa digunakan untuk identifikasi reservoir atau sesar. Nah, kemudian selanjutnya ada atenuasi dan faktor Q. Nah, jadi atenuasi itu ada apa? Pengertiannya adalah gelombang seismik itu dia itu melemah karena dua hal. Yang pertama itu ada penyebaran geometris dan atenuasi secara intrinsik. Atenuasi itu pengertiannya itu adalah penyebaran energi. Jadi amplitudo itu turun seiring jarak. Nah, maksudnya adalah ketika source itu dipukul, maka lapisan yang paling dekat dari source itu dia menerima eh, energi yang paling besar, makanya amplitudonya itu besar. Nah, ketika si energinya itu turun ke bawah atau travel ke bawah, makanya energinya itu menjadi lebih berkurang karena terkena batas dari lapisan-lapisan. Nah, amplitudonya itu juga turun karena energinya juga turun. Nah, itu dinamakan atenuasi. Nah, itu atenuasi geometris. Nah, kalau atenuasi intrinsik ini, kehilangan energi menjadi panasnya. Akibatnya itu adalah viskoelastisitas. Kemudian faktor Q. Nah, faktor Q itu apa? Faktor Q itu menunjukkan seberapa baik suatu medium untuk mentransmisikan gelombang tanpa menyerap energi. Nah, kalau daerah Q-nya itu tinggi, dia itu gelombangnya itu bertahan secara jauh. Artinya, eh, si lapisan atau litologinya ini dia itu mampu untuk mengantarkan gelombang seismik secara lebih dalam karena si lapisannya ini tidak menyerap energi dari gelombang seismik tersebut. Nah, kemudian kalau faktor Q-nya rendah itu berarti implikasinya adalah medium tempat di mana akuisisi dilakukan itu merupakan medium yang menyerap energi. Jadi bisa salah satu jenisnya itu adalah sedimen yang jenuh. Implikasinya itu estimasi bahaya gempa. Nah, area Loki itu bisa menjadi amplifikasi gelombang. Kemudian ada juga reservoir characterization. Nah, ini bisa menjadi indikasi dari fluida. Kemudian ada dispersi gelombang dan analisis frekuensi. Nah, kalau dispersi gelombang ini merupakan kecepatan berbeda pada frekuensi berbeda. Nah, gelombang relief dan love yang tadi itu gelombang permukaan. Nah, mereka berdua itu bersifat dispersif. Artinya frekuensi berbeda merambat dengan kecepatan berbeda. Dari fenomena dispersi ini, kita bisa melakukan inversi kurva dispersi untuk mendapatkan profil kecepatan gelombang geser atau VS versus kedalaman. Nah, aplikasinya itu bisa VO atau VSP, kemudian ada site response, potensi kerusakan area berlapis sedimen. Nah, selanjutnya adalah teori elastik rebound atau sumber gempa. Batuan itu terkunci pada sesar sehingga regangannya bertambah. Nah, tekanan itu lebih kuat dari kekuatan geser batuan, jadi menimbulkan slip tiba-tiba. Nah, pelepasan energi elastik itu menimbulkan gelombang seismik. Nah, implikasinya itu bisa digunakan untuk penentuan stress drop atau perkiraan magnitudo maksimum zona sesar. Nah, jadi selanjutnya itu ada jenis gempa. Nah, gempa itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada gempa tektonik, vulkanik, keruntuhan, sama induksi. Nah, untuk gempa tektonik sendiri, dia itu merupakan gempa yang dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik. Jadi, lempeng tektonik itu kan pergerakannya ada tiga. Ada konvergen, divergen, sama transform. Nah, jadi untuk yang transform ini, dia itu juga bisa menimbulkan gempa, divergen juga bisa menimbulkan gempa, dan konvergen juga bisa menimbulkan gempa. Nah, gempa-gempa yang ditimbulkan dari pergerakan lempeng ini itu dinamakan gempa tektonik. Nah, jenis ini itu paling umum dan magnitudonya besar. Nah, terus selanjutnya itu ada gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini disebabkan oleh migrasi magma dan tekanan gas dari dalam gunung berapi. Magnitudonya itu biasanya lebih kecil dari gempa tektonik. Nah, jadi ketika si magmanya itu bergerak atau ada tekanan gas dari dalam gunung, dia itu juga bisa menyebabkan gempa. Tapi magnitudonya itu lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh gempa tektonik. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gempa runtuhan atau ya gempa runtuhan. Nah, jadi ketika kita membuat tambang, contohnya itu adalah tambang emas. Nah, ketika kita menggali terowongan untuk tambang itu, material tambang di dalamnya tuh bisa runtuh karena terlalu rapuh atau strukturnya itu sudah tidak kuat atau ada zona lemah yang tidak sengaja
dipukul atau dikeruk untuk tambang. Nah, zona lemah atau zona lemah ini itu bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo yang kecil karena dinding-dinding goanya itu jadi runtuh gitu. Kemudian ada gempa induksi. Nah, gempa induksi ini dipicu oleh aktivitas manusia. Nah, jadi ketika manusia itu misalnya mencari reservoir atau fracking, nah ini bisa menimbulkan gempa, tapi magnitudonya itu sangat kecil. Kemudian ada pola seismogram. Jadi setiap jenis gempa menghasilkan pola yang berbeda untuk identifikasi sumbernya itu dari apa. Kemudian ada prinsip kerja seismometer inersia. Nah, jadi komponennya itu yang pertama itu ada massa seismik, kemudian ada pegas, ada bingkai, dan ada transducer. Mekanismenya itu yang pertama itu si bingkainya itu bergerak, kemudian massanya tertinggal, kemudian gerakan relatifnya tercatat. Sinyal terekam, perpindahan, yang direkam itu ada perpindahan, seberapa cepat sama percepatannya. Nah, jadi selanjutnya itu ada jenis seismometer modern, di mana jenis-jenisnya itu ada yang pertama itu ada short period, di mana dia itu frekuensinya tinggi dan mengukur itu gempa lokal. Kemudian ada broadband, nah cakupan frekuensinya luas, biasanya digunakan untuk riset, riset global. Kemudian ada MEMS, nah jadi kelebihannya itu dia itu murah, padat, dan daya rendah. Biasanya digunakan untuk IoT seismic networks. Kemudian ada strong motion. Nah, tapi kelemahannya strong motion ini dia itu tidak dapat disaturasi pada guncangan yang kuat. Nah, ada kriteria untuk memilih instrumen. Yang pertama itu harus dilihat rentang frekuensinya, sensitivitas, noise floor, sama mau digunakan untuk apa. Selanjutnya itu ada respon instrumen dan kalibrasi, di mana yang pertama itu ada instrumen sebagai filter. Jadi sebagai filter, instrumen itu filter pulse dan zeros. Kemudian ada amplitude respon dan phase respon. Nah, untuk kalibrasi, jadi itu ada kalibrasi elektrikal dan mekanis, kemudian absolute gain. Nah, penting untuk apa? Penting untuk dekonvolusi, untuk menemukan ground motion yang sebenarnya. Kemudian, bisa juga digunakan untuk membandingkan data multi-instrumen. Kemudian, ada digitalisasi sinyal seismik. Yang pertama itu ada analog, yang yaitu digital ADC. Nah, kemudian parameter yang penting dari seismik itu yang pertama adalah sampling rate atau Nyquist. Kemudian ada dynamic range sama bit resolution. Kemudian permasalahan umum dari seismik ini adalah yang pertama itu ada aliasing. Kemudian ada saturasi. Nah, cara mengatasinya itu adalah yang pertama digunakan filter anti alias. Kemudian untuk yang saturasi itu adalah mitigasi dengan strong motion sensor. Selanjutnya ada penentuan lokasi gempa. Nah, jadi untuk menentukan lokasi gempa itu yang harus dilihat tuh ada 6. Yang pertama itu ada prinsip PS sama differential time. Kemudian circle method atau ilustrasi dasar. Kemudian ada juga Wadati diagram. Nah, ini menentukan origin time. Kemudian juga ada metode Geiger. Nah, ini itu termasuk linearization via Taylor expansion, kemudian minimizing travel time residuals. Nah, kemudian yang keempat itu ada metode nonlinear, di mana ini bisa menggunakan grid search, Monte Carlo, atau probabilistic location. Kemudian yang keenam itu ada faktor yang mempengaruhi akurasi, di mana yaitu adalah model kecepatan, distribusi stasiun, sama peaking error. Nah, kemudian ada magnitudo dan intensitas. Jadi skala magnitudo itu ada ML, MS, MB, sama MW. Nah, magnitudo berdasarkan MW itu adalah momen seismik, ini rumusnya. Kemudian untuk intensitas itu ada MMI atau EMS, itu efek permukaan. Dia ini juga dipengaruhi oleh geologi lokal sama amplifikasi tanah. Nah, kemudian ada juga hubungan magnitudo dengan energi, di mana setiap kenaikan satu unit magnitudo itu setara dengan 32 kali energi.
Nah, tadi ini hampir sama kayak yang di awal tadi. Jadi ada aplikasi seismik dalam eksplorasi dan mitigasi. Di mana kalau eksplorasi dia ini untuk refleksi dia digunakan sebagai imaging anticline, jebakan atau reservoir. Nah, kemudian untuk yang refraksi digunakan sebagai profil kecepatan regional. Kemudian untuk mitigasi dia itu bisa digunakan sebagai site response analysis, kemudian zonasi bahaya gempa atau hazard map. Nah, kemudian bisa untuk sistem peringatan dini. Nah, di pemantauan aktivitas manusia bisa digunakan untuk fracking, geothermal, atau injection induced seismicity. Nah, selanjutnya ada struktur internal bumi dan pengaruhnya pada gelombang seismik. Jadi, bumi itu memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada kerak. Kerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu continental crust sama oceanic crust. Nah, kemudian untuk mantel atas dia itu dibedakan menjadi untuk mantel dia itu dibedakan menjadi mantel atas dan mantel bawah, di mana ada variasi temperatur, tekanan dan perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan ini ada di tadi ada zona di mana di bagian mantel atas di mana zonanya itu dia memungkinkan kecepatan seismik yang seharusnya itu bertambah cepat seiring dengan kedalaman, tiba-tiba itu melambat. Nah, kemudian untuk inti itu juga tersusun atas dua. Yang pertama itu inti luar yang berupa material cair, kemudian inti dalam yang berupa material padat. Nah, si material cairnya ini dia tidak dapat dilalui oleh gelombang es. Nah, kemudian di dalam bumi itu juga ada zona-zona diskontinuitas, di mana yang pertama itu adalah zona MOHO, di mana ada perubahan VP dan VS secara drastis. Kemudian ada low velocity zone, di mana materialnya ini panas dan lemah. Jadi material panas yang hampir liquid. Kemudian ada diskontinuitas Gutenberg, itu merupakan batas dari inti luar. Kemudian ada batas Lehman, dan itu merupakan batas inti dalam. Nah, efeknya terhadap gelombang itu apa? Efeknya terhadap gelombang itu yang pertama adalah pembiasan dan pemandulan, menimbulkan zona bayangan. Nah, zona bayangan itu terjadi karena pembiasan dan hilangnya gelombang es ketika memasuki inti luar. Itu untuk yang zona bayangan es. Nah, kalau zona bayangan P itu berada pada derajat 103 hingga 142. Kalau zona S itu berada pada 103 hingga 180. Nah, zona bayangan ini bisa menjadi bukti bahwa inti luar bumi itu bersifat cair. Kemudian, efek terhadap gelombang lainnya itu adalah variasi kecepatan atau travel time menyebabkan kita bisa menunjukkan atau menampilkan kurva travel time yang melengkung. Eh, Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, ada zona bayangan gelombang P dan S. Nah, kemudian ada fenomena khusus yaitu heatwave, diffraksi, dan scattering. Jadi heatwave atau gelombang kritis itu merupakan gelombang yang muncul ketika gelombang datang pada sudut kritis. Diffraksi itu terjadi ketika gelombang melewati ujung struktur yang tajam. Nah, scattering itu muncul akibat heterogenitas batuan. Fenomena ini bisa menghasilkan kompleksitas pada seismogram dan memberikan informasi tambahan tentang struktur bumi. Selanjutnya ada parameter sumber gempa. Parameter sumber gempa itu yang pertama ada hipocenter. Hipocenter itu merupakan titik awal patahan di dalam bumi. Jadi hipocenter itu ada titik mula gempa yang ada jauh di dalam bumi. Nah, sedangkan epicenter itu dia itu proyeksi dari hipocenter di permukaan. Nah, ada juga origin time yang merupakan waktu awal slip sesar. Nah, kemudian parameter lainnya itu adalah kedalaman. Jadi, gempa itu dibagi menjadi tiga berdasarkan kedalaman. Yang pertama adalah gempa dangkal, dia itu kedalamannya kurang dari 70 kilometer. Nah, kalau dia kurang dari 70 kilometer, dia itu paling merusak. Jadi, bisa merusak bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada gempa menengah, jadi dia itu kedalamannya itu antara 70 sampai 300. Nah, kemudian juga ada gempa dalam sekitar lebih dari 300 kilometer. Gempa dangkal itu bisa merusak karena energinya itu belum banyak teredam untuk sampai di permukaan. Jadi karena dia itu cenderung pendek ada di permukaan, sekitar 70 kilometer di bawah permukaan, gelombangnya itu masih memiliki sisa energi yang besar ketika dia sampai di permukaan karena jaraknya antara 70 kilometer ke permukaan bagi gelombang gempa yang magnitudenya besar itu tidak terlalu jauh. Makanya impact dari energinya itu masih bisa terasa dan masih sangat merusak.
Kemudian ada stress drop, merupakan selisih tegangan sebelum dan sesudah slip. Kemudian ada potensi slip dan panjang sesar, itu menentukan magnitudo. Nah, selanjutnya ada mekanisme fokus atau focal mechanism atau beach ball diagram. Nah, jadi beach ball diagram ini menggambarkan yang pertama ada orientasi bidang sesar, kemudian arah slip relatif antar blok. Nah, jadi didasarkan karena sesar itu punya tiga jenis utama. Yang pertama itu ada normal fault, di mana hanging wall-nya itu yang turun. Kemudian ada reverse atau thrust fault, di mana dia ini hanging wall-nya itu naik. Kemudian ada strike slip, di mana dia hanya bergeser. Nah, data yang digunakan untuk membuat beach ball ini yang pertama adalah polaritas gelombang P, kemudian amplitude ratio, dan full waveform inversion. Nah, aplikasinya bisa digunakan untuk menentukan karakter tektonik wilayah, kemudian membedakan gempa tektonik sama vulkanik. Selanjutnya ada tomografi seismik. Nah, tomografi seismik ini dapat dianggap sebagai CT scan bumi. Jadi, dengan memodelkan variasi kecepatan gelombang di berbagai arah, kita itu bisa menyusun gambar tiga dimensi tentang inferior bumi. Tomografi ini membantu mengidentifikasi slab subduksi, kantong magma, dan struktur mantel. Selanjutnya ada konsep dari magnitudo. Nah, yang pertama itu ada konsepnya itu ada ML, MB, MS, dan MW. Di mana kalau ML atau skala Richter itu berasal dari amplitudo maksimum seismogram lokal. Nah, dia itu tidak bisa akurat untuk gempa besar, hanya bisa dari gempa kecil sampai skala 6,5. Kemudian kalau untuk MB, dia itu hanya untuk gelombang badan. Tidak bisa untuk gelombang permukaan dan tidak sensitif pada frekuensi rendah. Nah, sedangkan MS itu kebalikan dari MB, dia itu mengukur menggunakan gelombang permukaan. Nah, baik untuk teleseism. Kemudian ada MW, momen magnitude. Nah, jadi kalau momen magnitude ini, dia itu pakai standar modern, konsistensi dari gempa kecil hingga sangat besar. Ini rumusnya. Nah, kemudian alasan MW itu menjadi standar karena dia itu berbasis fisika atau momen seismik, tidak mengalami saturasi seperti ML, MB, dan MS. Terus ada penentuan lokasi gempa atau diagram Wadati. Nah, diagram Wadati ini dia tuh memplot selisih waktu tiba P dan S terhadap waktunya P. Nah, karakteristik dari diagram Wadati ini merupakan dilihat dari garis yang terbentuk memberikan informasi tentang waktu origin gempa dan karakter mediumnya itu seperti apa. Metode ini sederhana, tapi dia itu berguna untuk validasi data. Ada kelebihan dan ada kekurangan dari metode diagram Bodati. Yang kelebihannya itu yang pertama, dia itu tidak membutuhkan model kecepatan kompleks, bisa digunakan untuk validasi kedalaman dan waktu. Nah, tapi keterbatasannya itu adalah tidak bisa menentukan lokasi lateral dan asumsi kecepatannya itu konstan. Kemudian ada metode Geiger atau inversi linear. Nah, konsep dasarnya ini itu pakai linearization via Taylor expansion. Nah, dia itu merupakan iterasi untuk meminimalkan residual. Nah, dengan menggunakan pendekatan linearisasi ini, metode ini tuh mencari solusi yang meminimalkan selisih antara data observasi dengan data model. Hasilnya itu berupa lokasi gempa beserta ketidakpastiannya itu berapa. Sama seperti diagram Wadati tadi, dia itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kelebihannya itu dia itu cepat, stabil, dan banyak dipakai. Tapi kekurangannya itu dia itu bisa terlibat di lokal minimum. Padahal yang ingin dicari itu adalah lokal globalnya. Nah, kemudian dia itu sensitif terhadap model kecepatan. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah metode lokasi nonlinear atau grid search atau MCMC. Nah, metode nonlinear ini digunakan ketika struktur bumi itu sangat kompleks. Nah, jadi si grid search ini dia itu mengevaluasi seluruh kemungkinan lokasi secara menyeluruh. Sedangkan yang MCMC itu memberikan probabilitas lokasi gempanya itu ada di mana. Kemudian
metode ini lebih akurat tapi membutuhkan komputasi yang besar. Nah, sama seperti Wagati dan metode Geiger tadi, kalau Grid Search dan MCMC itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya dia itu menghindari masalah lokal minimum, kemudian bisa memberikan distribusi probabilitas lokasi. Nah, itu tugasnya dari MCMC. Nah, tapi kalau untuk kekurangannya dia itu yang saya jelaskan tadi itu membutuhkan konsumsi komputasi yang tinggi. Nah, kemudian pada aplikasi modern biasanya dipakai sebagai apa? Sebagai vulkanosesmologi atau gempa VT dan LP. Kemudian bisa juga digunakan sebagai microseismic monitoring. Nah, selanjutnya ada akuisisi data seismik dan jaringan global. Jadi, untuk jaringan lokal itu biasanya stasiun padat untuk studi mikroseismik. Kalau jaringan regional itu biasanya pakai BMKG atau geofone. Nah, kalau jaringan global itu pakai IRIS, USGS, sama geoscope. Nah, sistem telemetrinya itu ada radio, VSAT, GMS, sama internet. Kemudian format data yang umum itu adalah SEC, Minisit, SEISAN, sama ASCII. Nah, kemudian kita bahas studi kasus. Yang pertama itu ada gempa subduksi. Jadi gempa subduksi itu biasanya berjenis thrust fault dan sering menghasilkan tsunami. Analisis yang bisa digunakan itu adalah analisis slip distribution, mekanisme fokus, dan aftershock karena sangat penting untuk memahami proses dari rupturnya itu seperti apa. Nah, kenapa study case untuk subduksi gempa besar ini penting? Karena dia itu bisa memberikan input penting untuk mitigasi tsunami. Nah, kemudian studi kasus selanjutnya itu ada microseismic monitoring, di mana digunakan untuk eh, menemukan jaringan geotermal. Kemudian bisa juga digunakan untuk hydraulic fracturing. Kemudian bisa digunakan untuk memonitor reservoir, karena reservoir itu juga menimbulkan getaran-getaran yang dapat dikategorikan sebagai mikroseismik. Nah, tujuannya itu apa? Jadi tujuannya itu adalah menilai pola retakan, memastikan keselamatan operasi orang-orang yang bekerja di daerah tersebut. Jadi, ketika di bagian eh, geotermalnya itu ada retakan atau ada kerusakan yang bisa menimbulkan mikroseismik, nah itu bisa terdeteksi sehingga bisa memastikan bahwa pekerja-pekerja yang di sana itu bisa bekerja dengan selamat. Nah, metode yang digunakan itu apa? Metode yang digunakan adalah picking otomatis atau event clustering, kemudian lokasi 3D real time, dan analisis B value untuk mengukur tingkat stres. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.